Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Herkel? Semoga selalu sehat. Dan buat teman-teman, terutama buat YouTuber pemula, tetap semangat ya bikin kontennya dan tetap semangat berjuangnya untuk jadi YouTuber yang sukses. Oke? Jadi kali ini aku mau sharing buat sahabatku. Saat kita mau daftar monetisasi, kita harus pahami langkah-langkahnya. Jangan sampai kita saat mendaftar monetisasi kita ditolak ya sahabatku. Jadi ada teman saya itu ya atau sahabat kita ya yang baru bangun channel setelah mencapai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, dia buru-buru mau ngajukan monetisasi, ujung-ujungnya ditolak ya. Nah, setelah dia sharing sama saya, setelah saya cek ternyata dia salah langkahnya. Contohnya kayak gini ya, kita menggunakan vlog dikasih musik atau kita konten kita ori nih, yang kita sendiri ya. Terus kita mencapai 4.000 jam tayang. Misalkan contoh, kita menggunakan vlog dikasih musik, setelah itu mencapai 4.000 jam tayang. Nah, di situ kan sama saya disuruh hapus yang lain. Misal konten yang mungkin view-nya sedikit, yang ada 3 konten yang mencapai 4.000 jam tayang. Nah, itu dibiarin ya 3 kontennya, terus dia fokus di video shot. Jadi di video shot dibanyakin, video shotnya banyakin sampai 100 sampai 50 sampai pokoknya banyak lah video shotnya. Terus dia udah 1 bulan baru dia mengajukan monetisasi. Nah, itu bisa ditolak monetisasi, tapi ada juga yang diterima ya, tapi kebanyakan ditolak monetisasi karena kalau saran saya kalau misalkan kita ngejar dari 4.000 jam tayang, misalnya kita mau daftar monetisasi dari 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, jadi kita yang dibanyakin itu video regulernya ya, bukan video shotnya, video regulernya yang kita harus banyakin. Nah, kalau misalkan kita mau daftar dari 10 juta view ya, 10 juta penayangan dari video shot, jadi video shotnya yang kita banyakin seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah saat kita ambil tindakan seperti itu ya. Jadi kita harus pilih di situ. Jangan kita sembarangan udah mencapai 1.000 subscriber 4.000 jam langsung diajukan monetisasi. Jangan ya. Eman karena kita sudah capek-capek ngejar 1.000 subscriber 4.000 jam tayang, setelah mengajukan ditolak. Nah, buat teman-teman yang ditolak monetisasi jangan jangan putus asa dulu. Kita pasti ada peluang, insya Allah kalau kita udah tahu langkah-langkahnya seperti apa dan kita harus ambil tindakan seperti apa. Jadi kita tuh lebih baik sharing aja dulu, lebih paham lah gitu. Mungkin ada teman sampean yang lebih ngerti, kita nanya-nanya dulu ya gimana gitu ya. Setelah itu baru kita ajukan monetisasi. Ada juga yang benar-benar udah langsung ajukan monetisasi, langsung diterima ya. Oh ya, kemarin saat saya bikin konten ada pertanyaan dari sahabatku ya yang masuk ke WA saya. Itu gini pertanyaannya, Bang, kenapa kok nggak dikasih daftar monetisasi melalui dari ini itu kan udah mencapai 4.000 jam tayang. Terus di situ udah mencapai 500 subscriber. Nah, di bawahnya kan udah ada itu daftar sekarang. Jadi udah bisa daftar monetisasi. Kenapa kok tidak dibolehkan? Jadi alasannya seperti ini sahabatku ya. Kenapa sama saya kok nggak dianjurkan untuk daftar monetisasi? Karena kalau kita sudah daftar dari 3.000 jam tayang sama 500 subscriber, saat kita mengajukan monetisasi, setelah monetisasi, di situ nanti kita punya kesulitan saat ngejar yang namanya 1.000 subscriber. Di situ kita sulit, dan juga saat kita bikin konten itu tidak punya penghasilan dari iklan ya. Jadi kita tidak punya penghasilan dari iklan. Makanya kalau saran saya lebih baik kalau kita misalkan ya, kalau kita belum daftar monetisasi, di situ kan kita bebas tuh posting video shot. Karena kalau menurut saya yang lebih cepat, nah kalau menurut saya kan gini, kalau kita ngejar 1.000 subscriber, kalau mau cari subscriber itu lebih cepat saat kita mengupload atau memposting video shot. Itu cepat banget ya untuk ngejar 1.000 subscribernya. Nah, kalau kita misalkan kita sudah monetisasi, ini buat teman-teman yang belum terlanjur ya, ini buat teman-teman yang belum terlanjur, yang belum mendaftar monetisasi, yang sudah terlanjur terdaftar, sudah monetisasi, udah alhamdulillah, tapi kita harus hati-hati di situ. Jadi kita harus bertahap,
kita posting video dikit demi sedikit kita cari subscriber. Nggak boleh sembarangan posting, nanti kita dicabut monetisasinya. Sama aturannya seperti kayak kita monetisasi dari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Sama aturannya ya, makanya kita harus waspada di situ. Nah, kalau kita misalkan belum monetisasi, itu ya kita bebas ya, kita posting musik atau apa di video shot agar banyak penonton dan banyak yang subscribe seperti itu, kita bebas di situ. Karena kita belum monetisasi. Nanti kalau sudah mau daftar monetisasi, kita hapus semuanya yang video shot tadi, terus kita fokus di video reguler, kita bikin konten semuanya, baru kita ajukan monetisasi, di situ baru kita diterima monetisasinya. Nah, kalau kita daftar, inti perbedaannya dikit sih, cuman perbedaannya kalau masalah monetisasi itu udah oke ya, sama. Monetisasinya sama, dari 3.000 jam tayang, atau 10 juta view, atau kita menggunakan 4.000 jam tayang, atau yang 1.000 view ya. Jadi di sini 1.000 subscriber maksudnya, maaf ya. Jadi di sini tuh sama monetisasinya, cuma perbedaannya kalau dari 4.000 jam tayang itu kita dapat penghasilan dari semuanya. Dari iklan kita dapat ya, dari semuanya kita dapat kalau dari 4.000 jam tayang. Tapi kalau misalnya dari monetisasi dari yang 3.000 itu dari iklan tidak dapat apa-apa ya sahabatku. Nah, jadi penghasilannya itu lebih banyak yang 4.000 jam tayang persyaratannya. Ya, jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi kita harus sabar dulu, langkah-langkahnya kita harus paham. Oh ini kalau daftar jangan buru-buru ya, buru-buru monetisasi terus setelah monet males bikin konten banyak seperti itu ya. Jadi kalau udah monetisasi itu sebenarnya perjuangan kita sahabatku ya. Perjuangan kita itu setelah monetisasi, perjuangan kita. Kalau belum monetisasi itu kita masih semangatnya tuh gini. Di angan-angan kita itu gaji kita besar ya kan. Nanti kalau sudah monet kita gajian tiap bulan enak gitu kan. Terus banyak lah di angan-angan kita tuh udah banyak di situ, makanya kita semangat bikin kontennya. Nah, setelah monetisasi, terus penghasilan kita ternyata cuma dikit aja, cuman 100 perak, kadang-kadang nggak nyampe 100, kadang nggak nyampe 1.000, kadang nggak segitu, baru kita kendor di situ. Jangan seperti itu sahabatku ya. Intinya kalau sudah monetisasi kita bersyukur alhamdulillah karena di situ sudah jadi partner YouTube. Gimana tergantung dari kita sendiri, kerjanya seperti apa, bikin kontennya seperti apa. Tapi kita harus pahami ya, konten-konten yang melanggar, yang tidak boleh kita bikin konten, yang tidak patut dibuat contoh, kita harus hati-hati di situ karena bisa dicabut monetisasi. Contohnya konten seperti kayak meskipun menggunakan AI tanpa editing apapun ya, terus di situ kayak seperti kayak menyiksa hewan kecil atau apa, itu bisa dianggap kekerasan atau pelecehan seperti. Hati-hati ya di situ karena punyaan saya kemarin yang Bang Haji itu sempat dicabut monetisasi karena konten lama. Jadi konten itu udah dapat 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun konten udah dapat 2 tahun. Nah, itu kena pelanggaran karena di situ kan dulu bebas ya. Nah, sekarang aturan baru itu bisa dicabut monetisasinya. Tapi setelah saya ajukan banding ya, saya bilang bahwasanya saya nggak pernah melecehkan sesuatu apapun, konten saya ori semua, barulah di situ channel saya dikembalikan lagi sama PU monetisasinya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, sudah monetisasi tetap kita posting, jangan sampai 4 bulan atau 6 bulan tidak posting itu bakal dicabut monetisasinya. Pokoknya kita harus hati-hati. Oke, semangat terus buat sahabatku. Ingat kalau mau daftar monetisasi kita lihat dulu. Kita misalkan mau daftar dari 4.000 jam tayang, regulernya kita banyakin, video panjangnya kita banyakin. Kalau misalkan dari 10 juta video shot, jadi video shotnya kita banyakin. Meskipun video reguler nggak ada, saat kita mengajukan monetisasi dari 10 juta, soalnya di situ akan diterima monetisasinya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu klik subscribe dan share agar video aku bisa mengembangkan channel ini dan juga bisa teman-teman itu tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku ya. Buat teman-teman, tolong kalau misal mau sharing silakan WA ada di deskripsi WA saya. Kalau mau jadi member saya boleh silakan. Oke, bye.